Saudara-saudari terkasih, umumnya orang yang merasa hidupnya sudah mapan akan sulit meninggalkan situasinya yang nyaman. Apalagi kalau situasi baru itu belum bisa memberikan kepastian kepadanya. Istilah yang sering kita pakai, orang akan tinggal dalam zona nyaman dan sulit untuk berubah. Berbeda dengan orang kebanyakan, dua tokoh yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Maria dan Elisabet, justru berani meninggalkan zona nyamannya dan menceburkan diri dalam situasi yang baru. Padahal mereka tahu situasi yang baru itu mengundang kesulitan untuk diri mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka berani melakukan itu? Jawaban satu-satunya adalah karena Maria dan Elisabet mau melaksanakan kehendak Allah, sehingga mereka berani meninggalkan zona nyaman mereka. Mari kita renungkan bersama dua tokoh ini, dan dari sanalah kita mau mengambil maknanya untuk kita. Pertama-tama kita merenungkan Maria. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil, Maria sudah bertunangan dengan Yosef. Itu berarti Maria sudah punya rencana akan membangun keluarga bahagia. Itulah zona nyaman. Tetapi kunjungan malaikat Gabriel kepadanya seolah membuyarkan rencana Maria. Dia dipilih menjadi bunda penebus. Tuhan berkenan memilih Maria, dan dia harus mengandung seorang anak pada saat dia belum punya suami. Tentu ini merupakan situasi yang sulit bagi Maria, apalagi adat istiadat pada waktu itu sangat ketat. Tetapi karena Maria hendak melaksanakan kehendak Allah, maka dia rela meninggalkan zona nyamannya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kita sekarang renungkan sikap Elisabet. Seperti halnya Maria, Elisabet juga berani meninggalkan zona nyamannya. Dari Injil Lukas kita tahu bahwa Elisabet adalah seorang ibu yang sudah sangat berumur, dan dia tidak mempunyai seorang anak. Menurut adat istiadat orang Yahudi, kelompok orang seperti Elisabet ini dicap sebagai orang yang kena aib. Dan itu sebenarnya merupakan zona nyaman dalam diri Elisabet. Dia menikmati situasinya sebagai orang yang dicap sebagai orang yang kena aib. Tetapi rupanya Tuhan punya rencana lain. Dia harus mengandung seorang anak laki-laki. Kita bisa membayangkan, tentu situasi ini bukan perkara yang mudah bagi Elisabet mengandung seorang anak di usianya yang tidak lagi muda. Tetapi karena Elisabet mau melaksanakan kehendak Allah, dia rela meninggalkan zona nyamannya. Saudara-saudari terkasih, kedua tokoh ini dalam kisah yang kita dengar dari bacaan Injil hari ini saling bertemu. Tentu bukan hanya sekedar temu kangen, tetapi ada hal yang menarik yang patut kita renungkan bersama. Sebelum mengunjungi Elisabet, Maria mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dia akan menjadi bunda penebus. Maka dalam artian tertentu, Tuhan Yesus sudah hadir dalam rahim Maria. Dan itulah yang dibawa oleh Maria. Dia mau membagikan Yesus kepada Elisabet dan Yohanes Pembaptis. Menarik untuk merenungkan apa yang terjadi kemudian. Ketika mendengar salam Maria, bayi yang ada dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Itu berarti bahwa Maria membawa sukacita
kehadirannya membawa kegembiraan. Dan sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam, justru Yohanes Pembaptislah yang memperkenalkan siapa Maria, siapa Yesus kepada Elisabet. Ini bisa kita dengar dari perkataan Elisabet sendiri. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku rela mengunjungi aku? Jadi Yohanes Pembaptis memperkenalkan Maria sebagai ibu Tuhan dan Yesus sebagai putra Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil hari ini mengajak kita untuk berani saling berbagi. Supaya mau berbagi, kita memang harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari diri kita sendiri. Ini sejalan dengan ajakan Bapa Suci, Paus Fransiskus. Berulang kali dia mengajak gereja untuk meninggalkan zona nyaman. Gereja tidak boleh egois, tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita meninggalkan zona nyaman untuk melayani saudara-saudari kita yang memerlukan. Amin.